Zoe, foto dulu Kak Zoe. Sama anjingnya, foto sama anjingnya sambil dulu. Ya, oke, sini Kak Zoe. Sini Kak Zoe. Ya. Oh, boleh kita tepuk tangan yang luar biasa untuk Black O. Siap. Ya. Kak Budi dan Kak Zoe mungkin jelasin hari ini agendanya apa? Hari ini aktivitasnya adalah kita ada pet fashion show juga ada, kita ada pet event juga. Kita mengundang guru juga untuk jadi guest star kita. Hari ini kita melakukan event private untuk khusus di dunia pet gitu loh. Dan di sini juga tadi ada ice skating, ada talk show, ada banyak banget. Dan di sini vendornya juga ada banyak banget dari brand-brand anabul yang ternama dan juga high quality banget. Apa sih alasannya untuk membuat acara seperti ini? Apalagi tentang hewan gimana? Jadi latar belakangnya adalah kita tuh sebenarnya berangkat dari community Kak, komunitas anabul, dan dari situ tuh kita sebenarnya kenapa kita membuat semua ini tuh karena kita itu sayang banget sama hewan. Apalagi kita tuh semuanya punya pets. Apalagi jujur Ko Budi ini, aku pernah datang ke rumahnya Ko Budi dan dia tuh hewannya tuh ada banyak banget di rumah. Iya benar. Dan apa ya, kita semua di sini tuh kan karena cinta hewan, akhirnya kita bikinlah produk-produk hewan. Dia tuh punya produk hewan yaitu namanya Bravery. Ada Bravery, ada Haita, ada Viva, dan kita juga disupport oleh brand dari Isa Glow, iGlow, dan Lady Butero. Yes, nah karena dia itu akhirnya bikin produk ini Kak. Nah, produknya dia pun itu kualitasnya itu bagus banget. Jadi sebenarnya gini Kak, dulu itu aku sempet cobain makanan lain. Lah Haji, gua nggak akan sebut nama brand. Cuman kualitasnya tuh agak kurang. Akhirnya aku switch ke Bravery. Akhirnya anak bulu udah nggak pernah rontok. Bulunya juga mulai bagus, kulitnya juga nggak ada alergi lagi. Makanya dari situ aku baru sadar sesuatu. Oh, ternyata inilah pentingnya ada komunitas. Jadi kita itu bukan cuman cuma hangout doang, tapi kita juga ada pengetahuan lebih. Di sini kita juga bisa dapat teman lebih banyak. Di sini kita juga ada tahu beberapa brand yang maybe banyak orang nggak tahu, tapi padahal kualitasnya tuh banyak banget yang tinggi, yang bagus gitu. Siapa antusias dari para peserta sendiri? Terus ada berapa? Ada yang kira ada satu kira ada di sini. Justru aku kaget sih, ternyata di sini tuh ramai banget. Pertama kali aku ikut komunitas ini itu kayak 1 tahun yang lalu ya. Iya. Setahun yang lalu, dan itu awal-awal yang bikin aku kaget tuh ternyata komunitas ini itu lebih besar daripada yang aku pikirkan. Karena ini kakak lihat aja deh, ini belum full tim loh. Ini udah serame ini. Dan kira-kira kakak udah berapa orang ya? Sekitar 200 sampai 300 orang, ownernya yang datang. Ownernya yang datang. Iya. Belum anabulnya. Iya. Apa sih yang dicari? Mungkin apakah anabul yang lucu atau seperti apa kriterianya yang dipilih? Kalau yang kita cari adalah komunitasnya, untuk bangun awareness bahwa di Indonesia ini hewannya mau kucing, anjing, apapun kita harus membangunkan simpatinya untuk lebih sayang sama nabulnya. Apalagi kan yang kita tahu sekarang ada undang-undang baru yang untuk nabul ya, kita bahasa nabul aja ya lebih enak gitu. Jadi kita membangun awareness bahwa ayo komunitas ini kita bangun, bukan hanya bangun doang, tapi ada impact positifnya untuk lebih menjaga anjing dan kucingnya gitu loh. Iya benar. Tapi di luar sana kan banyak sekali juga yang masih keras dengan nabul segala macamnya, bahkan bisa di wilayah daerah itu bisa dijadikan konsumsi. Nah, makanya segala macam. Kamu sebagai pencinta hewan lah. hewan gimana seperti apa nih? Apa ya, kayak sebenarnya aku juga nggak bisa ngomong ya Kak. Makanya itu pentingnya kita ada build community. Makanya kita juga mau build awareness dulu, karena itu kan decisionnya orang, kita nggak bisa ubah. Yang kita bisa ubah adalah cuman ya maybe posting di social media lebih, biar orang-orang bisa lebih mengerti lah, at least simpatinya ada lah gitu. Dan Kamu pernah ngalamin nggak sih kamu didatengin sama mungkin yang ini ada opsi segini banyak nih gitu, tapi di kondisi sakit atau Pernah. Itu yang kita lagi bangun awareness di sini. Tujuannya kita memang acara hari ini adalah acara private sebenarnya. Itu membuat
bukan brand awareness sih, lebih kayak buat orang pecinta hewan lebih awareness, lebih ke ini loh, sadar bahwa jangan sampai tua baru kasih orang lain gitu. Iya, benar. Itu yang kita lakukan di sini. Saya pernah dapat gitu ya. Dan awal sampai ya udah gitu loh. Dari saya sendiri, besar apa sih cinta kamu sama Anabul? Sempet kemarin itu kita datengin ke shelter anjing Ya. sama beberapa brand kita, yaitu Bravery, Pure Bite, sama Yang di belakang ini lah ya. Iya, yang ini. Ya. Jadi kemarin tuh sempet kita datengin ke shelternya anjing sama kucing. Di situ aku sakit hati banget karena ada beberapa owner di sana yang mereka itu kasarnya gini, mereka itu punya uang untuk beli anjing yang oke lah, cukup mahal. Terus kalau misalnya mereka udah bosan ya udah dilantarin aja. Jadi mereka itu di keadaan sakit, mau mereka itu di keadaan yang masih sehat, dilantarin di situ aja, ya udah terserah gitu. Itu menurut aku, wow, apa ya? Kalau misalnya kalian emang punya uang untuk beli anjing, oke. Tapi jangan nggak dirawat. Kalau misalnya kalian belum siap untuk rawat, jangan beli anjing. Karena beli anjing itu bukan seperti kayak kalian beli HP baru atau apa, itu bukan. Itu sebenarnya kayak kalian punya anak sendiri. Kalian harus ngerawat dia, kalian itu harus kasih makan, kalian juga harus take care mereka kalau sakit ke dokter. Dan itu aku kadang-kadang mahalan ke dokternya anak buluku daripada ke aku sendiri. Dan itu sesuatu yang apa ya, membuat aku kayak oh iya ternyata emang nggak semudah itu. Itu sesuatu yang orang-orang maybe belum nyadar sih. Tapi merasa nggak sih kayak rasa sayang kakak ke hewan kayak melebihi rasa sayang kakak ke manusia gitu kadang-kadang? Merasa lebih sayang hewan daripada manusia. Apa ya, kayaknya seimbang lah ya, masih cinta manusia dong, tapi juga cinta sama hewan juga, karena dulu sempat kepikiran kepengen jadi dokter hewan karena cinta banget sama hewan, karena apa ya, maybe dari kecil suka ngeliat hewan aja, jadi bukan cuman anjing, bukan cuman kucing, burung pun juga suka, ular pun juga suka, reptil suka, semuanya. Jadi in the end, ketika ada community ini aku merasa happy banget. Oke, kamu sendiri punya peliharaan di rumah ada berapa banyak sih anabulnya? Tuh, kalau aku ada 2 di rumah, personally. Dulu aku sempat punya ular. Terus aku juga sempat punya burung hantu 2. Ada banyak banget kalau tanya papa mama. Ada kesulitan nggak sih untuk memeliharanya? Mungkin makanannya khusus atau seperti apa? Yang paling gampang untuk dirawat ular. Yang paling susah dirawat anabul. Oh iya. Iya benar kan kok. Apalagi bicon. Iya. Susah banget. Ada budget khusus nggak? Budget khusus kayaknya bicon sih. Kayaknya Komudi juga tahu deh. Ya, tergantung ya. Kalau bisa itu kalau makanan yang bagus, shampoo yang bagus, peralatan yang per bulan itu ya puluhan juta juga sih. Iya, makanya aku pakai Bravery. Aku percaya karena sama mereka itu karena produknya high quality banget. Aku tuh suka banget karena anabulku mulai nggak rontok. Awal-awal itu karena aku pakai merek lain, aku nggak sebut, dia itu rontok banget. Terus kalau misalnya untuk merek Kedui, kulit dia tuh kayak alergi dan aku bingung. Aku ganti beberapa merek, ternyata emang nggak cocok. Cocoknya itu di Bravery. Aku switch ke Pure Bite juga. Sebenarnya itu Cemilan ya? versi Snacknya? ya, Snacknya? versi murahnya Bravery. Bravery. Cuman tetap satu company lah ya. Ya. Dan ada shampoo juga, kita ada shampoo dari Hydra sama dari Eye Group juga. Ya, sangat bagus sekali. Untuk jangka panjang. Yes. Yang termahal biasanya apa sih Kak? Selain misalkan perawatan, makanan, atau ada vitamin khusus juga? Kalau Bravery cukup, pakai Bravery karena sama ini sih anabul dia nggak pernah pakai vitamin, selalu sehat, nggak pernah sakit ya. Nggak pernah. Jadi cukup pakai produk Bravery aja. Shampoo-nya mungkin bisa dari Eye Group atau dari Hydra itu. Pokoknya intinya kalau misalnya makanannya benar, anabul nggak akan sakit sebenarnya. Gitu sih. Kakak sendiri punya berapa anak? 2. Mana? Oke, makasih.